Ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah market review selengkapnya. Ya, pemirsa, perhatian serius terhadap kesejahteraan petani perlu menjadi prioritas. Selain dapat meningkatkan taraf hidup, perbaikan kesejahteraan petani juga berdampak pada capaian ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan petani di Indonesia kerap kali menjadi perhatian. Betapa tidak, sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar kepada pertumbuhan ekonomi nasional, namun kesejahteraan profesi petani masih belum mencapai titik ideal. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto beberapa waktu yang lalu menegaskan, sektor pertanian perlu diperhatikan karena menjadi komponen penting yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi tanah air. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan semua elemen terkait untuk memperhatikan kesejahteraan petani. Resiliensi sektor ini tercermin dari keberhasilan sektor pertanian yang masih catatkan pertumbuhan positif di tengah pandemi. Dikompilasi dari berbagai sumber, Suharyanto menyatakan kebijakan ke depan diharapkan tidak hanya berfokus pada output atau produksi, tetapi juga mampu mengangkat kesejahteraan pelakunya yakni para petani Indonesia. Menurutnya, untuk bisa membuat kebijakan lebih fokus ke depan perlu mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh para petani. Menurut temuan BPS, terdapat 5 persoalan yang dihadapi para petani Indonesia. Pertama adalah mengenai sumber daya manusia di sektor pertanian yang kurang menguntungkan. Harga yang selalu jatuh di saat panen juga menjadi persoalan klasik yang terus dihadapi hingga kini. Persoalan berikutnya adalah mengenai nilai tukar petani rendah. Hal ini tentunya tercermin dari upah real buruh tani yang cenderung melemah. Kemiskinan terpusat di perdesaan juga masih menjadi persoalan. Lalu adakah upaya disruptif yang dapat mengatasi berbagai persoalan di sektor pertanian? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai dari startup menuju ekosistem pangan berdaya, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mbak Astri Purnamasari, VP of Corporate Services Tani Hub Group. Selamat pagi Mbak Astri. Selamat pagi Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah terhubung melalui aplikasi Zoom di program Market Review hari ini Mbak Astri. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Baik, Mbak Astri, bicara mengenai tantangan yang tentu saja mewarnai capaian ketahanan pangan nasional di Indonesia. Yang terbaca oleh Tani Hub Group, gap apa yang perlu diisi dan kontribusi yang kemudian dapat diberikan seperti apa, Mbak Astri? Oke, ngomongin mengenai gap ya antara actual dengan yang seharusnya seperti apa. Yang paling pertama kali adalah kenapa kita mendirikan perusahaan ini. Itu karena memang ada gap antara supply dan demand sebetulnya. Jadi itu yang paling pertama kali kita coba untuk tackling di tahun 2016. Gitu. Jadi kita mencoba untuk mematchingkan antara supply dan demand. Saat ini kondisi yang ada adalah itu nggak match antara contoh kuantiti yang ada di lahan dengan kuantiti yang dibutuhkan oleh pasar gitu ya. Atau kita bisa bicara mengenai kualitinya itu sendiri. Di pasar butuhnya grade A misalnya ya, yang size-nya sekian, beratnya sekian, level kemanisannya sekian, tapi hasil panen kita tidak seperti itu. Atau kalau misalnya hasil panennya bisa seperti itu, secara jumlah itu tidak memenuhi yang dibutuhkan oleh pasar, gitu ya. Sustainability juga, gitu. Jadi kadang-kadang produknya bagus, yang berikutnya tidak stabil, gitu kan. Jadi in terms of quality dan quantity itu tidak stabil, gitu, pasokannya. Season juga, gitu. Itu juga ada beberapa produk-produk yang memang dia itu nggak bisa panen sepanjang tahun, padahal kebutuhannya ada terus sepanjang tahun, di mana itu semua sebetulnya bisa bisa disiasati dengan planning kultivasi yang lebih baik gitu kan, yang coba disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Baik. Dan lain sebagainya, termasuk teknologi pasca panen, infrastruktur yang kurang memadai di pertanian, seperti itu kira-kira. Banyak gapnya. Baik, artinya sebetulnya banyak mekanisme-mekanisme yang dapat diterapkan begitu ya untuk mengisi gap-gap tadi. Oke, saya ingin mendapatkan gambaran kurang lebih detail lah mengenai mekanisme-mekanisme tadi Mbak Asri. Apa yang dilakukan Tani Hub terkait dengan itu? Oke. Setelah tadi kita ketahui bahwa ada gap tersebut gitu ya, akhirnya kita coba membangun satu ekosistem.
gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang memang mungkin belum begitu mengetahui secara deep apa yang kami lakukan, kita itu ada 3 arm. Jadi yang paling pertama itu kita bukakan akses petani ke pasar gitu ya. Jadi kita bukakan akses ke pasar karena saat ini kondisi pertanian kita itu, petani-petani kita itu mampu memproduksi tapi tidak mampu untuk memasarkan. Gitu. Jadi yang paling pertama kali kita lakukan adalah mematchingkan antara supply dan demand. Dengan apa? Dengan kita cari pasarnya seluas-luasnya dan kita cari supply yang sesuai dengan pasar tersebut. Yang kedua, kita berikan akses terhadap permodalan melalui Tani Fund. Gitu. Jadi kita ada Tani Hub yang pertama tadi, yang kedua adalah Tani Fund. Tani Fund ini sebetulnya untuk tackling challenge di lapangan, juga mungkin kita bisa sebut sebagai gap tadi, antara ada permodalan yang formal, tapi ada permodalan yang informal gitu kan. Bagaimana caranya semua mitra petani yang unbankable itu bisa mengakses permodalan yang memang memadai gitu. Dengan itu kita buka satu perusahaan lain gitu di tahun 2017. Itu adalah bentuknya peer-to-peer lending. Kita invite masyarakat untuk ikut mendanai proyek kultivasi atau budidaya yang kami lakukan bersama-sama dengan mitra petaninya kami. Yang berikutnya di tahun 2019 kita dirikan satu perusahaan lain lagi, itu adalah Tani Supply, untuk mengisi gap di supply chain agriculture. Itu di mana kita ketahui bahwa produk-produk fresh itu adalah produk yang perishable, yang mudah rusak, yang usianya singkat gitu kan, nggak kayak gadget yang usianya panjang, tapi kalau fresh produce itu kan singkat ya gitu, di mana handlingnya itu dari sisi supply chain memang harus khusus gitu ya. Kalau misalnya kita tidak tackling permasalahan di supply chain, itu apa ya, kayak masih banyak gap yang someone harus melakukan sesuatu, kira-kira kayak gitu. Baik, seperti yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya petani tradisional ini adalah sebuah profesi yang memang sering dinilai kurang bankable, sehingga kemudian mereka agak kesulitan untuk mengakses permodalan. Tadi Anda sampaikan mengenai Tani Fund. Sebetulnya secara mekanisme kredit lah, bagaimana sebetulnya Tani Fund ini juga menjadi sebuah mekanisme yang dapat menawarkan pendanaan dengan mekanisme bunga kredit yang friendly, kemudian termin pengembalian yang juga cukup friendly untuk teman-teman petani tradisional. Oke, sebetulnya yang kami bentuk itu adalah satu ekosistem. Makanya balik lagi gitu ya. Satu ekosistem itu adalah di mana setiap entity di bawah Tani Hub Group itu saling support satu sama lain. Tani Fund ini memberikan permodalan kepada mitra petani yang hasil taninya nanti 100% akan diserap oleh Tani Hub melalui Tani Supply. Itu kira-kira kayak gitu. Jadi kalau tadi balik lagi mengenai term pengembalian, sebetulnya kita itu yang kita bentuk itu adalah supaya mitra-mitra petani kita itu fokus saja memproduksi. Beliau-beliau ini tidak perlu memikirkan modalnya dari mana, tidak perlu memikirkan nanti hasil panennya akan dijual kemana, karena itu semua akan diserap oleh Tani Hub Group gitu loh, kira-kira kayak gitu. Jadi yang kita bentuk adalah satu ekosistem. Karena gini, saat ini kami juga sedang membuat satu report, impact report ya. Kita kan selama ini memang selalu mengukur seberapa besar peningkatan income petani, produktivitas petani, dan lain sebagainya gitu ya. Salah satu yang di-measure adalah ketenangan gitu ya. Jadi saat ini mitra-mitra petani kami itu sudah merasa lebih tenang dengan dijamin modalnya dan dijamin pasarnya, kira-kira seperti itu sih. Jadi mereka nggak mengembalikan berupa uang gitu kan ke Tani Fund, tapi hasil panennya diserap. Kita pakai mekanisme yang satu ekosistem seperti itu. Baik, oke. Masih ada banyak hal yang saya ingin tanyakan kepada Mbak Astri. Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan Mbak Astri, dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.